bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erpina Indrawati dari SMA Trisukses Boarding School Jambi, calon guru penggerak angkatan 9. Pada video kali ini saya ingin memaparkan tentang tugas modul 1.3 A6 tentang demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Visi yang saya buat berdasarkan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan proses dengan mengidentifikasi aspek positif yang sudah ada di sekolah, mempertahankannya, dan mengintegrasikan ke dalam visi sekolah. Visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan murid yang berakhlak, berkarakter, berbudaya, dan cerdas, serta bahagia. Komponen dalam visi yang saya buat, yang pertama berakhlak, menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkarakter, menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi kreatif, gotong royong, dan mandiri. Selanjutnya berbudaya yang menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi kebinekaan global, serta cerdas yang menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi bernalar kritis, dan bahagia yang mencerminkan sifat murid yang bahagia dalam pembelajaran. Sebelum melakukan tahapan dalam pendekatan inquiry apresiatif dengan salah satu model manajemen perubahan penerapan dengan menggunakan Bagja, terlebih dahulu saya membuat pernyataan prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan keaktifan dan karakter murid melalui pemanfaatan teknologi. Beranjak dari pernyataan prakarsa perubahan yang sudah ditentukan untuk mempermudahkan langkah menuju Bagja, terlebih dahulu dapat menganalisis ATAP, yaitu aset, tantangan, aksi, dan pelajaran. Aset yang sudah dimiliki yaitu murid berkemampuan untuk memiliki pengetahuan dan berwawasan global. Tantangan yang dihadapi, yang pertama, kurangnya akses internet atau wifi dan gawai atau komputer. Yang kedua, kurangnya minat belajar anak dalam belajar. Aksi yang dapat dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut, yang pertama, membuat modul pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, memanfaatkan teknologi. Dan dari aksi tersebut diharapkan adanya pembelajaran atau perubahan. Yang pertama, model pembelajaran berbasis student center, dan yang kedua, pembelajaran berbasis proyek atau project P5. Setelah menganalisis dengan ATAP, selanjutnya pernyataan prakarsa perubahan ini menjadi target yang akan digali dengan salah satu model manajemen perubahan penerapan melalui tahapan dalam inquiry apresiatif yang disebut dengan istilah Bagja. Bagja merupakan singkatan dari B, buat pertanyaan utama, yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, atau potensi. A. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan sebagai pembelajaran. G. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana, dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi, dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun tahapan Bagja yang sudah saya buat berdasarkan pernyataan prakarsa perubahan, yang pertama B. Buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan keaktifan serta karakter dalam diri murid melalui pemanfaatan teknologi. Tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan, yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi praktik baik tentang cara meningkatkan keaktifan dan karakter peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dan yang ketiga, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Pada tahap yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya buat adalah siapa guru yang selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, teknologi pembelajaran apa yang digunakannya? Yang ketiga, bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang dapat meningkatkan karakter dan keaktifan murid? Tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan, yang pertama,
meminta murid atau guru atau kepala sekolah untuk menceritakan atau menuliskan tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, mencari referensi teknologi atau media pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan keaktifan dan karakter murid. Tahapan yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan yang saya buat, yang pertama, apakah pemanfaatan teknologi yang saya lakukan dapat meningkatkan keaktifan dan karakter profil pelajar Pancasila? Yang kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru-guru? Tindakan atau penyelidikan yang dapat saya lakukan, yang pertama adalah membuat lembar observasi tentang keaktifan dan karakter murid tentang profil pelajar Pancasila, dan yang kedua, melakukan kolaborasi dengan teman sejawat untuk dapat memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya buat adalah yang pertama, apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan atau penyelidikan yang dapat saya lakukan yang pertama yaitu membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai dengan karakter murid. Yang ketiga, melakukan pembiasaan menggunakan teknologi pada saat pembelajaran. Tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan? Tindakan atau penyelidikannya yang pertama, mulai dari diri untuk membuat rencana kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi tiap minggunya. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat serta wakil kurikulum di sekolah. Demikianlah hasil paparan dari saya. Pergi ke sana, pergi ke sini. Jangan lupa singgah untuk istirahat. Semoga visi ini dapat terlaksana dan bermanfaat. Sekian dari saya, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.